Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi YouTube saya pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Nesya Anggunmasari, akan memaparkan terkait tentang materi perkuliahan yaitu keperawatan paliatif dan menjelang ajal. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tinjauan sosial dan budaya tentang perawatan paliatif. Yang dimana kita ketahui perawatan paliatif itu sangat didapatkan oleh pada lansia ya, atau misal orang-orang yang sudah akan menuju ke menjelang ajal. Berikut ini adalah pemaparannya. Perawatan paliatif merupakan perawatan yang dilakukan secara aktif pada penderita yang sedang sekarat atau dalam fase terminal, di mana akibat penyakit ini yang juga dialami atau diderita. Pasien sudah tidak memiliki respon terhadap terapi kuratif yang disebabkan oleh keganasan secara ginekologis. Dan perawatan ini juga mencakup penderita serta melibatkan keluarganya. Pada perawatan paliatif ini dialami oleh orang-orang yang mengalami sekarat atau fase terminal beberapa penyakit dan sudah pada tergolong menjelang lansia ya. Ini menurut Aziz dan Wicaksono dan Rasiji pada tahun 2008. Ada beberapa permasalahan yang sering muncul ataupun terjadi pada pasien dengan perawatan paliatif. Meliputi yang pertama dari secara psikologi. Lalu ada masalah hubungan sosial, konsep diri, masalah dukungan keluarga, dan juga masalah aspek berupa spiritual. Jadi dalam 5 komponen permasalahan ini sering adalah dialami oleh masyarakat ataupun juga orang-orang yang mengalami secara dengan perawatan paliatif. Secara prinsip, perawatan paliatif mempunyai prinsip dasar pemberian perawatan paliatif. Yang pertama, kita harus menghormati dan menghargai pasien serta keluarga. Yang kedua, kesempatan atau diberikan hak untuk mendapatkan kepuasan dan juga perawatan paliatif yang pantas dan sesuai pada pasien tersebut. Ketiga, memberikan mendukung pemberian perawatan atau disebut dengan caregiver, yaitu pelayanan perawatan yang profesional harus didukung oleh tim perawatan paliatif, rekan kerjanya dan institusi untuk penanganan proses berduka dan kematian, seperti berupa dukungan dari institusi yaitu penyuluhan secara rutin dari ahli secara psikologis. Jadi prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang harus didapatkan pada saat pemberian perawatan paliatif. Selanjutnya, pada prinsip yang berikutnya yaitu ada berupa pengembangan profesi dan juga dukungan sosial untuk perawatan paliatif. Faktor-faktor yang menghambat keluarga untuk mendapatkan kesempatan dalam pelayanan paliatif adalah berupa yang pertama dari segi pengetahuan, ekonomi, dan juga peraturan. Dari 3 poin ini sehingga tenaga profesional ataupun disebut dengan salah satunya contohnya adalah tenaga keperawatan perlu melakukan penyuluhan kepada masyarakat ataupun pasien untuk mendorong kesadaran perlunya perawatan paliatif pada orang-orang yang sudah akan menjelang ajal. Kemudian ada tinjauan agama dalam perawatan paliatif. Agama merupakan sistem yang mengatur berupa tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan peran agama dalam palliative care itu ada 3 poin utama. Yang pertama ada sebagai spiritual nourishment dan juga pencegahan dalam penyakit. Yang kedua sebagai mekanisme coping dan faktor yang berkontribusi dalam pemulihan pasien. Dan yang ketiga berupa sebagai sumber penyembuhan atau healing yang dimana dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami dengan keadaan terminal. Sedangkan peran perawat sendiri dalam perawatan paliatif yang ditinjau dari segi agama, yang menurut Dose, Kagan, dan Guzeta pada tahun 2005, perawat sebagai care provider harus mengintegrasikan konsep dari teknologi body, mind, and spirit ke dalam praktik keperawatan. Caranya, itu ada 3 poin yang saya temukan ya menurut
Andara Hajah dan Haid pada tahun 2001. Yang pertama melalui penelitian, kedua melalui pengkajian spiritualitas pasien dan nyeri spiritual yang dialami pasien. Dan terakhir yaitu melalui intervensi terapeutik. Jadi 3 poin utama ini harus benar-benar untuk mengintegrasikan secara konsep dari 3 dari body, mind, dan juga spirit di dalam praktek keperawatan secara berkelanjutan. Nah, dari gambar ini kita secara tampilan, perspektif masing-masing agama itu akan berbeda-beda mengenai ajal dan juga musibah. Mulai Islam seperti apa, Kristen seperti apa, Buddha dan Hindu, dan juga contohnya lagi ada keagamaan Konghucu seperti itu. Jadi akan bahas secara satu-satu nanti di berikutnya. Kalau perspektif masing-masing agama mengenai ajal dan musibah, menurut agama Islam itu 3 manfaat musibah sakit. Yang pertama sebagai penghapus dosa. Dia berpikir sebagai ujian kesabaran, tangga untuk mencapai derajat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misal pada Islam ini lebih legowo ya, dan juga menerima, oh berarti saya kalau bisa sakit ini berarti banyak sekali waktu saat saya tidak sakit banyak sekali dosa saya, jadi pelebur dosa dan penghapus dosa saya ini berupa rasa sakit yang saya rasakan. Kemudian pada agama Kristen, makna penderitaan berupa sebagai karunia merupakan bagian dari orang Kristen, suatu yang bahagia, memiliki maksud tujuan tertentu, bersifat sementara, dan diakhiri dengan berkat. Jadi karunia, jadi sebagai suatu hadiah seperti itu ya. Jadi beda-beda tipis lah seperti pada agama Islam ya. Kemudian kalau misal pada agama Buddha, itu makna kematian menyadarkan setiap manusia akan akhir kehidupannya, bahwa betapa tingginya pun tempatnya, apapun bantuan teknologi atau ilmu kedokteran dimilikinya, pada akhirnya harus tetap mengalami hal yang sama, yaitu di dalam kubur atau menjadi segenggam debu. Jadi mereka berpikir nantinya itu kita akan kembali lagi menjadi debu seperti itu. Sedangkan pada agama Hindu, kematian adalah hal yang sangat penting menentukan arti kehidupan seseorang, jadi harus selalu mengingat Tuhan menjelang ajal, sehingga mampu menghantarkan ke tempat yang lebih indah di dalam spiritualnya. Jadi ada tingkatan dan dalam keagamaan di mana letak kita akan ditempatkan di tempat yang paling baik menurut agama Hindu. Sedangkan pada tinjauan sosial dalam perawatan paliatif, di sini saya menemukan bahwa masalah sosial pada pasien terminal yaitu ada berupa isolasi sosial, suatu keadaan di mana seseorang individu mengalami penurunan, bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Pasien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, dan juga mengalami kesepian, dan juga tidak mampu membina hubungan yang berarti dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Ini menurut saya lihat pada tahun 2006. Jadi pasien ini hanya membatasi orang-orang yang mengunjunginya hanya kepada beberapa orang anggota keluarga saja. Dia tidak mau menginformasikan dan juga memberitahukan keadaannya kepada orang lain atau orang yang tidak dekat dengan dirinya. Nah, kita beralih kepada penyebab tinjauan sosial dalam perawatan paliatif, yang dimana sebabnya yaitu yang pertama, konsep diri rendah. Karena menurutnya fungsi mental dan fisik. Kemudian takut melihat orang lain, depresi karena melihat dan memikirkan keadaannya. Lalu ada merasa bersalah karena telah menyita waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki keluarga untuk pengobatan. Dan yang terakhir, merasa takut mati dan marah dengan kehidupannya. Jadi ada beberapa orang itu masih belum bisa menerima dengan keadaan yang dialami saat ini. Kemudian pada tinjauan budaya dalam perawatan paliatif lainnya, itu menurut Andreas Epping, kebudayaan adalah suatu atau tatanan nilai di mana yang berlaku dalam sebuah masyarakat menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Dan Indonesia memiliki beragam etnis dan budaya. Budaya positif di suatu etnis mungkin dianggap negatif oleh etnis lain, sehingga sulit merubah perilaku yang tertanam dan juga internalisasi dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir berupa perlu pengetahuan mengenai budaya suatu daerah, promosi kesehatan,
dan juga meluruskan keyakinan atau budaya yang dianut hubungannya dengan kesehatan. Jadi dalam sini perawatan paliatif ini sangat-sangat ditentukan juga oleh menurut tinjauan budaya, bagaimana setiap kebudayaan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dan juga bagaimana dia akan cara untuk menghadapi dari perawatan paliatif, dan setiap budaya itu akan mempengaruhi seseorang untuk menentukan bagaimana bersikap di dalam menyikapi kalau misal kena sakit ini, ataupun juga bagaimana keikhlasannya di dalam menjelang ajal ataupun dalam semasa perawatan paliatif. Kemudian pengertian tinjauan sosial dan budaya tentang perawatan paliatif ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. Kebudayaan atau kultur dapat membentuk kebiasaan dan respon terhadap kesehatan dan juga penyakit dalam segala masyarakat tanpa memandang tingkatannya. Karena itulah penting bagi tenaga kesehatan untuk tidak hanya mempromosikan kesehatan, tapi juga membuat mereka mengerti tentang proses terjadinya suatu penyakit dan bagaimana meluruskan keyakinan atau budaya yang dianut hubungannya dengan kesehatan. Jadi lebih bagaimana memikirkan tentang ini menurut sosial dan juga bermasyarakat, dan juga bagaimana kesehatan dan juga mempromosikan kesehatan menjadi suatu agar suatu penyakit ini tidak berkembang, dan juga sebagai penolong bagi orang lain, sebagai alarm ya bahwa penyakit ini tidak baik, dan juga bagaimana penanganannya. Pengaruh budaya sendiri juga sangat berperan penting dalam kesehatan masyarakat. Tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap terhadap berbagai masalah, di mana kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakat. Karena kebudayaan lain memberikan corak pengalaman individu masyarakat. Menurut Green dalam Noto Atmojo tahun 2007 mengatakan bahwa perilaku manusia ini dari tingkat kesehatan dipengaruhi oleh dua faktor pokok utama. Yang pertama yaitu faktor perilaku atau behavior cause. Kedua yaitu faktor di luar perilaku, non-behavior cause. Jadi dua faktor ini harus benar-benar diperhatikan dalam tingkat kesehatan masyarakat. Nah, di dalam gambar ini saya tampilkan menurut Green dalam Noto Atmojo itu faktor yang pertama dari tingkat kesehatan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pendukung, dan juga faktor pendorong, yang dimana ini adalah mempengaruhi dari perilaku manusia dari tingkat kesehatannya. Slide berikutnya akan saya bahas terkait tentang beberapa faktor yang saya tampilkan di dalam slide ini. Yang pertama yaitu faktor predisposisi atau predisposing factor. Terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai dan sebagainya. Serta kalau misal faktor pendukung itu enabling factor. Terwujud dari lingkungan fisik, tersedia atau tidak fasilitas kesehatan atau sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, air bersih, jamban bersih, dan juga sebagainya. Dan yang terakhir yaitu faktor pendorong atau reinforcing factor, terwujud dalam sikap dan perilaku petugas atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. Semisal faktor pendorong, di dalam suatu puskesmas itu tidak hanya dokter dan perawat saja, namun juga ada petugas lab, kemudian ada petugas CS atau cleaning service, bagian pembersihan lingkungan, kemudian ada bagian administrasi seperti itu. Jadi kelompok-kelompok yang dia membantu dalam tindakan ataupun juga perilaku petugas dan juga perilaku petugas dalam melakukan tindakan secara keperawatan dan juga untuk menuju kehidupan yang lebih sehat seperti itu secara perawatan kesehatan. Nah, faktor predisposisi itu juga ada yang mengatakan itu menurut umur, kalau ada pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan juga sikap. Kalau faktor pemungkin itu ada jarak fasilitas kesehatan. Jadi seberapa jauh jarak itu juga memengaruhi nantinya si pasien itu akan berkunjung. Contohnya di Jogja itu jaraknya paling kalau dari rumah saya ke puskesmas itu hanya sekitar 3 kilo. Dan juga kalau misalnya 2 kilo pun sudah sampai rumah sakit besar di daerah Kalasan itu banyak. Sedangkan kalau misalnya daerah yang lebih pelosok itu seperti
daerah Gunung Kidul katakannya, kalau misal dia mau ke Rumah Sakit Sarjito atau rumah sakit rujukan utama, otomatis itu kan akan semakin jauh seperti itu. Kemudian faktor penguat, ada dukungan keluarga dan tokoh masyarakat. Jadi keluarga berperan aktif dan juga berperan serta dalam pemeliharaan kesehatan di dalam pasien ya terutama. Dan juga tokoh masyarakat contohnya ketua RT ataupun ketua RW, camat dan juga yang lain, Toma ya, atau tokoh masyarakat yang dimana dia memberi edukasi kepada masyarakat agar bisa memiliki kehidupan yang kesehatan lebih baik. Nah, secara kajian sosial budaya tentang perawatan paliatif merupakan salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan masyarakat dengan perilaku kesehatan masyarakat itu sendiri, di mana proses terbentuknya perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor sosial budaya. Bila faktor tersebut telah tertanam dan juga terinternalisasi dalam kehidupan dan juga kegiatan masyarakat, ada cenderung untuk merubah perilaku yang telah terbentuk dan juga akan sulit untuk bisa dilakukan. Jadi, memang kita suatu tenaga kesehatan ya sebagai tantangan bagaimana memberikan kajian secara sosial budaya tentang perawatan paliatif ini. Beberapa budaya itu sudah mengakar contohnya, tapi kita itu suatu tantangan bagaimana memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat ataupun pasien tersebut dan juga terutama pada keluarga. Terdapat 7 unsur kebudayaan atau cultural universal. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia berupa pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat reproduksi, dan transportasi, dan juga lain-lain. Lalu ada mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi berupa pertanian, peternakan, sistem reproduksi, sistem distribusi. Lalu ada sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Kalau sistem masyarakat ini sistem perkawinan, setiap adat itu akan berbeda-beda. Bagaimana dia metode ataupun secara keadatan itu perkawinan seperti apa. Contoh suatu daerah, dia harus diculik seperti dahulu sebelum dinikahi, itu ada. Kemudian juga contohnya dia harus nikah siri dulu, baru nikah resmi secara agama dulu, baru dia boleh nikah secara sipil ataupun secara negara. Kemudian ada bahasa berupa lisan maupun tertulis, kesenian berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan juga sebagainya. Dan sistem pengetahuan pendidikan itu juga mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan memberikan pemahaman dan juga wawasan terkait bagaimana secara perbedaan dari segi kultur ataupun kebudayaan dari setiap daerah, dan juga pengetahuan alam. Dan yang terakhir berupa religi, yaitu sistem kepercayaan. Jadi ini lebih penting ya, bagaimana kepercayaan seseorang itu dalam menentukan perawatan di dalam diri mereka. Contohnya ada beberapa pasien itu seperti postpartum ataupun contoh saja sudah menjelang ajal. Dia ini bisa diberikan bunga-bunga ataupun juga lain-lain sebagainya. Ada contoh pengaruh sosial budaya dalam kesehatan. Yang pertama, kepercayaan dalam dukun, lalu kepercayaan dalam hal mistis. Juga bayi yang mengalami demam dan diare berarti pertanda bayi tersebut akan pintar belajar. Jadi ini contohnya ya, contoh-contoh. Jadi nanti kalian bisa cari di sana kira-kira di daerah kalian apa saja pengaruh sosial budaya dalam kesehatan. Nah, ini adalah kebudayaan perilaku kesehatan yang terdapat di masyarakat beragam dan sudah melekat dalam hidup masyarakat. Kebudayaan tersebut seringkali berupa kepercayaan gaib. Sehingga usaha yang harus dilakukan untuk mengubah budaya tersebut adalah dengan mempelajari kebudayaan mereka dan menciptakan kebudayaan yang inovatif sesuai dengan norma, berpola, dan benda hasil dari karya manusia. Ada beberapa culture aspect of care, merupakan cara yang dilakukan menilai budaya dalam proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan preferensi pasien atau keluarga, memahami bahasa yang digunakan, serta ritual-ritual budaya yang dianut pasien dan juga keluarga. Menurut D. Rowe et al. Pada tahun 2013. Dan di sini adapun panduan bagi perawat paliatif, semua perawat itu harus mampu menilai bagaimana nilai budaya si pasien itu sendiri sebagai komponen yang tidak terpisahkan dalam pemberian palliative care atau perawatan secara paliatif.
Dan perawatan di rumah yang komprehensif mencakup pengambilan keputusan, prevensi pasien, kemudian komunikasi keluarga, terapi komplementer, dan duka cita bagi keluarga yang ditinggalkan, serta pemakaman dan ritual pemakaman si pasien, menurut Farrell pada tahun 2015. Dan juga sosial budaya ini sangat mempengaruhi kesehatan, baik individu maupun kelompok, di mana perawatan paliatif merupakan suatu bentuk perawatan bagi pasien dalam menjelang ajal dan telah divonis atau mengetahui dirinya telah mendekati akhir hidupnya. Jadi, kalau misal seperti kanker ya, stadium 4 itu sudah tahu bahwa kalau mungkin diperkirakan secara medis dia akan bertahan hidup sekitar 3-4 bulan. Contohnya, tetapi dia akan memberikan bagaimana dia bisa menerima dengan keadaan tersebut, bisa semangat, survive, dan juga tetap berpegang teguh bahwa kehidupan, mati, kemudian hidup kembali, lahir itu Allah yang menentukan atau Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan. Ya, terima kasih. Berikut itu adalah penjelasan saya terkait dengan materi keperawatan paliatif dan menjelang ajal. Semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan wawasan kepada Anda dalam pemahaman bagaimana kita sebagai perawat itu dilihat dari sosial dan juga kebudayaan dalam perawatan paliatif dan menjelang ajal. Demikian presentasi dan juga pemaparan dari saya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dan jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Terima kasih.